sumber daya manusia. Jadi, perencanaan sumber daya manusia ini merupakan proses sistematis penyesuaian pasokan sumber daya manusia baik internal maupun eksternal dengan lowongan jabatan yang telah diperhitungkan dan diperhitungkan sebelumnya selama periode waktu tertentu. Jadi setiap misalnya karyawan, setiap perusahaan ini biasanya kan juga buka lowongan. Nah, membuka lowongan itu mereka juga sudah mikir, nggak tiba-tiba buka asal aja buka lowongan, nggak. Jadi mereka membuka lowongan itu karena ada kebutuhan, ya, ada kebutuhan sehingga tidak asal membuka lowongan. Nah, biasanya kebutuhan itu didasarkan oleh kebutuhan akan staf dan ketersediaan staf itu sendiri. Awalnya turunnya itu dari perencanaan strategik. Jadi misalnya nih, perusahaan ini lagi ada suatu visi atau sebuah misi, ya misalnya misi untuk membuka cabang baru, ya. Misalnya, perusahaan ini lagi ekspansi membuka cabang baru di misalnya di kota Cilacap misalnya. Nah, karena membuka cabang baru, otomatis dia membutuhkan tenaga kerja baru juga. Nah, yang kebetulan yang paling yang diminta adalah orang-orang yang di daerah Cilacap tersebut. Nah, jadi karena biasanya juga kebutuhan atau perencanaan sumber daya manusia ini didasarkan oleh keputusan atau visi misi dari perusahaan itu. Dan mungkin jadi contohnya membuka cabang baru di Cilacap, di kota Cilacap, atau membuka cabang baru di negara lain. Tuh. Dari perencanaan strategi kemudian turun. Nah, karena saya mau buka cabang baru nih di Cilacap. HRD, tolong dong carikan orang di sekitar Cilacap aja. Itu. Jadi kemudian dia menghubungi misalnya manajer HRD. Kemudian HRD mulai berpikir dengan staf-stafnya, waduh, Pak Bos minta ini orang baru di Cilacap. Yuk kita hitung yuk kebutuhan sumber daya manusia kita berapa. Kita ambil dulu nih dari orang-orang yang kita punya. Kira-kira ada nggak dari karyawan kita sekarang yang mau dipindah tugaskan ke Cilacap? Oke, jadi meramalkan ketersediaan sumber daya manusia ada nggak gitu. Kemudian kalau nggak ada, waduh, kita berarti kita harus butuh orang berapa? Kita harus cari orang berapa? Kalau nggak ada yang mau ditransfer atau dipindah tugaskan ke Cilacap. Kemudian kemudian baru hitung-hitung kebutuhan dengan ketersediaannya dihitung. Nah, kalau misalnya kurang ya berarti kita harus eh, membuka lowongan pekerjaan. Kalau kelebihan mungkin kalau banyak yang mau dipindah tugaskan ke Cilacap ya udah kita tidak perlu membuka lowongan pekerjaan seperti itu. Ya. Jadi turunnya itu berdasarkan kebutuhan, bisa dari kebutuhan eh, visi dari misi perusahaan. Jadi perencanaan strategik berdasarkan dari perencanaan strategik perusahaan yaitu keputusan yang dibuat perusahaan yang berdampak pada masing-masing fungsi. Oke, permintaan atau permintaan sumber daya manusia itu dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan. Yang pertama ada menggunakan pendekatan peramalan basis nol, pendekatan bawah atas, kemudian hubungan antara volume penjualan dengan jumlah kebutuhan karyawan dan model simulasi. Oke, ini kemarin minggu lalu sempat saya singgung sebentar. Jadi saya ulangi secara singkat hari ini. Kita masuk dulu ke peramalan basis nol. Maksudnya apa peramalan basis nol ini? Yaitu teknik peramalan atau metode atau pendekatan dengan tidak menambah tenaga kerja. Kalau bisa tidak menambah tenaga kerja. Jadi dia ini memanfaatkan eh, karyawan-karyawan atau staf yang sudah ada. Jadi kan misalnya ini karyawan staf ada 30 orang. Terus kita promosikan satu untuk jadi supervisor kalau ada lowongan supervisor. Kayak gitu. Kalau ada lowongan manajer berarti
kita lihat supervisor yang ada di pabrik kita. Jadi teknik peramalan basis node ini sebisa mungkin tidak menambah tenaga kerja. Jadi dia kalau bisa mengangkat karyawan-karyawan yang sudah berdedikasi atau sudah paham. Eh, Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah dia tidak perlu mengajari lagi, tidak perlu memperkenalkan situasi pekerjaan. Jadi kan kalau misalnya kita mempromosikan orang lama, itu kan mereka sudah paham. Dengan paling enggak eh, proses produksi atau proses alur kerja itu mereka sudah paham. Jadi kita tidak perlu memperkenalkan lagi dan tidak perlu memberikan waktu adaptasi. Nah, atau peramalan basis ini juga membagi pekerjaan sumber daya manusia, pekerjaan dibagi ke sumber daya manusia yang lain. Jadi dia tidak menambah tapi tidak mengangkat, tetapi dia membagi pekerjaan itu ke beberapa orang. Jadi kalau bisa ya udah, misalnya ini ada pekerjaan pengemas. Pengemas ini eh, ada satu orang yang keluar, kemudian ada orang, sisa orangnya masih ada 5 orang bagian pengemasan, satu orang keluar. Nah udah, dia tidak menambah orang tapi dia membagi pekerjaan itu ke 4 orang sisa yang lainnya, sisa 4 orang lainnya kayak gitu. Pendekatan bawah atas ini adalah metode penerimaan tenaga kerja yang dilakukan karena permintaan dari level paling bawah dari perusahaan kepada level atas dan diteruskan hingga level yang paling atas. Jadi maksudnya adalah eh, pendekatan bawah atas ini, eh, kalau tadi kan awal saya bilang, misal aja perusahaan ini lagi mengembangkan cabang di kota Cilacap sehingga dia butuh tenaga kerja banyak dan tenaga kerja yang baru. Nah, kalau pendekatan bawah atas ini, orang bawah meminta kepada atasannya, Pak, saya nih orang pengemas kemarin yang keluar, kita cuman berempat dan kita keteteran, kita terburu-buru dalam bekerja sehingga uh, target tidak tercapai, sehingga kalau boleh minta satu tambahan orang baru untuk membantu kita di bagian pengemasan gitu. Jadi kayak tadi kan saya beri contoh kalau misalnya ada 5 orang di bagian pengemasan, nah satu orang ini keluar, nah akhirnya kan kalau pendekatan berbasis nol tadi kan nggak ditambah orang, ya udah dicoba dulu. Coba dulu dikerjakan 4 orang, nutut enggak? Eh, Tergesa-gesa enggak gitu. Ternyata setelah dicoba 4 orang untuk mengatasi pengemasan itu nggak cukup. Apa ke terburu-buru, tergesa-gesa, nggak, targetnya nggak tercapai sehingga orang bagian pengemasan bilang, Pak, kita kalau cuma 4 orang nggak keburu Pak karena produknya banyak banget, kita kecapean gitu. Belum kalau ada yang istirahat. Kalau ada yang istirahat, 2 orang istirahat, 2 orang kerja, kita nggak sanggup Pak. Jadi kita butuh 1 orang. Nah ini disebut dengan pendekatan bawah atas. Jadi kebutuhan karyawan diminta langsung dari bagian yang paling bawah atau soft floor kepada bagian yang atasnya. Nah, kalau menurut teman-teman, ya kita diskusi ya gantian ya. Menurut teman-teman, apa kelebihan dan kekurangan pendekatan bawah atas? Kira-kira apa? Yuk, kalau yang mau jawab silakan angkat tangan pakai ini ada raise hand itu. Oke, kalau menurut teman-teman apa kelebihan dan kekurangan pendekatan bawah atas? Kelebihannya apa, kekurangannya apa? Dari Mas Asep dulu, Mas Asep Dian. Silakan Mas Asep. Halo Pak, selamat pagi. Pagi, bagaimana kabar? Sehat? Baik Pak, apa kabar? Baik, saya juga Alhamdulillah baik. saya juga sehat. Sehat. Udah masuk pertemuan ke-6, harus makin jaga kondisi tubuh karena makin sibuk ya. Ya, Mau terima ujian kasih Pak. juga. Ya. Oke, silakan Mas Asep Dian. Menurut saya Pak, untuk kelebihannya, Mm-mm, kelebihan pendekatan atas bawah ini, mm-mm. jadi pekerjaan itu lebih tahu gitu Lebih apa paham yang kondisi dibutuhkan. Iya, lapangan ya. iya. Oke. Oke, kemudian ada lagi yang mau disampaikan mungkin kekurangan atau kelebihan lain?
Kalau kelebihannya cuma itu aja, tapi Mm-mm. kalau kekurangannya, Mm-mm. mungkin untuk kekurangannya Mm-mm. tidak efektif gitu. Kenapa Jadi itu kan Kanang? tidak efektif kadang-kadang kan kita tidak tahu produktivitas orang itu kan beda-beda ya Pak. Mm-mm. 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 Jadi, Kadang sebenarnya mm-mm. 3 orang itu udah cukup gitu. Mm-mm. Secara Mm-mm. jadi kurang efektif gitu. Ah, Kadang minta oke. lagi jadi nambah orang. Apa Jadi yang orang? ketiga ini lebih nyantai gitu. Ah, iya, iya, Mungkin iya, itu aja betul. sih Pak. Iya, itu masuk akal. Oke, terima kasih Mas Aseptian. Oke, jadi betul yang dikatakan Mas Am. Jadi kan kadang ya karena tinggal minta, jadi tinggal minta ke atasan. Jadi sebenarnya apalagi kalau atasannya nggak memeriksa ya, dia asal minta minta aja gitu. Pak, ternyata Pak ternyata tadi empat orang pengemas, dia keteteran, dia minta satu. Oke, dikasihlah satu orang baru bagian pengemas. Jadi pengemas 5 orang. Ternyata dia 2 minggu lagi minta lagi, Pak, ternyata orang barunya ini masih kerjanya nggak secepat yang dulu. Kita tambah minta satu lagi dong, satu jadi 6 orang di bagian pengemas. Jadi kalau istirahat tuh masih tetap 4 orang gitu. Nah, ini udah mulai apa namanya? eh bukan manja ya, jadi kayak udah mulai ini nggak terukur gitu, nggak terukur gitu. Jadi apa ukurannya itu indikatornya tidak bisa dihitung secara aktual dan akurat. Jadi dia hanya berdasarkan perasaan Pak capek minta tambah orang, Pak capek minta tambah orang gitu. Jadi akhirnya nanti kalau dikasih tambah 7 orang pun, akhirnya pekerjaannya pun jadi tidak terlalu maksimal. Jadi misalnya ini banyak nganggurnya gitu. Betul yang dikatakan oleh Mas Asepdian. Jadi karena indikatornya tidak bisa terukur secara akurat dan terukur secara apa ya, tidak bisa terukur secara akurat sehingga orang bisa asal minta saja ke atasan apalagi kalau atasannya tidak bijaksana. Gitu. Kemudian yang lain kira-kira menurut teman-teman apa kelebihan dan kekurangan pendekatan bawah atas? Kira-kira apa? Yuk, ambil yang lain. Kira-kira apa? Kira-kira apa? eh ini kelebihan atau kekurangan pendekatan bawah atas? Belum ada? Oke. Atau mungkin masih sarapan ya? Udah pada sarapan belum ini? Duh, pagi ya. Mungkin yang di Taiwan mungkin sudah sarapan ya karena sudah jam 9. Mbak Kusnu sudah sarapan? Sudah, Pak. Pakai Pak, apa saya sarapan? mau mencoba menjawab lah. Mencoba Boleh, ya, Pak ya. nggak apa-apa. Silakan, boleh. Silakan Mbak Kusnul. Kalau pendekatan bawah atas ini kan berarti permintaan itu dari level bawah, terus nanti diteruskan ke level atasnya gitu ya, Pak. Level atas Mm-mm, gitu. betul. Misalnya kayak tadi contoh kita kekurangan orang dalam divisi produksi atau packing gitu. Mm-mm, Otomatis kan level bawah ini laporan ke atasannya ya Pak. Nanti atasannya mm-mm, itu laporan lagi ke atasannya, terus laporan lagi ke atasannya. Itu kalau mm-mm, menurut saya mm-mm. buang-buang waktu nggak sih? Kayak proses pengambilan keputusannya itu lambat. Ah, oke. Heeh, betul. Waktu semuanya lambat. Ya Kemudian, karena kan kenapa? terus untuk Mm-mm. kelebihannya mungkin sebagai divisi bawah atau lini bawah itu merasa dihargai karena keputusannya itu didengar. Ah, Boleh? itu betul. Ya, pintar, pintar. Ya, oke. Ada lagi mungkin yang disampaikan? Ya itu tadi mungkin kekurangannya itu membutuhkan waktu lama dalam mengambil keputusan. Terus Mm-mm, kelebihannya selain tadi saya bilang mungkin mm-mm, networkingnya lebih luas ya. oke. Networkingnya lebih luas. Kenapa? Karena kenapa tuh Mbak ya? Kalau boleh tahu. Maksudnya, Selamat pagi, Pak. pagi Mbak Uun. Ah, oke. Mohon maaf.
Heeh. Saya ingin coba izin menjawab ya Pak ya. Oke. Oh, bentar ya Mbak Un, di hold dulu. Saya kembali ke Mbak Kusnul dulu. Nanti Baik, Mbak Un bentar. Oke, kok Mbak Kusnul tadi sudah selesai. Yang ingin disampaikan, ada lagi yang disampaikan? Cukuplah Pak. Cukup. Oke, terima kasih Mbak Kusnul. Oke, kemudian silakan Mbak Uun Kuniri. Mbak Uun Kuniri, Saya silakan. izin menjawab ya Pak ya. Jadi kalau Mm-mm. misalkan pendekatan dari bawah ke atas itu kan dari Mm-mm. level bawah itu karyawan bisa lebih pengembangan kreativitas, lebih Mm-mm. mudah lagi. Terus kemudian juga Mm-mm. apa ya, pendapat dari saran-sarannya itu bisa didengar, Oke. menyampaikan saran dengan mudah gitu. Oke. Ada kerugiannya Ah, ada tantangannya. Kadang saran dari bawahan itu dianggap tidak cocok atau tidak oke, boleh juga. Boleh ya. diremehkan seperti itu ya. Oke. Oke, terima kasih Mbak Uun Kuniri. Oke. Oke, jadi yang dikatakan oleh Mas Di Asepdian, Mbak Gusnul Khotiman, Mbak Uun Kunir itu benar dan saling melengkapi ya. Jadi terkadang kelebihan dari pendekatan bawah atas itu adalah kelebihannya ya mereka merasa didengar. Kemudian, oh berarti sarannya bisa didengar. Mereka merasa, oh berarti benar nih saran saya didengarkan, merasa dihargai. Kemudian yang dikatakan Mas Asep juga benar. Kadang juga tahu benar-benar kebutuhan yang dibutuhkan itu seperti apa karena mereka sendiri yang mengerjakan, mereka sendiri yang merasakan. Kekurangannya mungkin ketika dikatakan oleh Mbak Kusnul dan Mbak Uun, Mbak Kusnul menyatakan bahwa kekurangannya adalah apa namanya eh apa namanya birokrasinya terlalu panjang. Jadi mulai dari lapor ke supervisor, supervisor lapor ke manajer, manajer nanti melapor ke pemilik perusahaan atau direktur, kemudian dari direktur nanti kembali ke HR, dari HR membuka lowongan. Jadi sehingga apa namanya prosesnya juga panjang. Oke, kan harus minta persetujuan dari atas. Kalau misalnya eh, beda kalau dari bosnya yang minta tambah orang nih, ya udah dia nggak perlu minta persetujuan dari supervisor, nggak perlu diminta persetujuan dari manajer, langsung minta ke HR. Nah tapi kalau dari bawah ke atas itu prosesnya lebih panjang karena minta persetujuan banyak pihak sampai pemilik perusahaan, nanti baru pemilik perusahaan menyampaikan ke HRD. Jadi berbelit-belit, jadi kayak mungkin yang butuhkan sekarang orang barunya baru datang bulan depan. Ya, jadi kan terlalu lama. Namanya dikatakan Mbak Uun juga benar, mungkin dengan adanya pendekatan Mbak Abbas ya kalau nggak didengar ya mungkin yang menyampaikan ide jadi sedih ya, jadi merasa diremehkan. Oke. Terima kasih semua partisipasinya. Oke. Kemudian pendekatan ketiga itu adalah hubungan antara volume penjualan dengan jumlah kebutuhan karyawan. Maksudnya apa? Yaitu teknik peramalannya tergantung dengan volume penjualan. Contohnya pegawai kontrak dengan perusahaan yang sedang ramai pesanan. Seperti itu. Jadi dulu saya pernah kerja di pabrik kecap sirup ABC, saus ABC itu. Nah, saya ingat kalau semisal mau mendekati hari raya Idul Fitri atau akhir tahun itu tuh eh sirup sirup kalau kecap itu biasanya relatif relatif stabil permintaannya sepanjang tahun. Tapi kalau sirup seperti sirup, tahu ya sirup ABC ya, dulu saya kerja di situ. Jadi ingat-ingat itu kalau mau mendekati hari raya itu seneng. Jadi kan mau 2 bulan atau 3 bulan sebelum hari raya itu kita sudah produksi sirup. Ini pabriknya itu wangi karena kan sirupnya itu kan ini ada berbagai macam ya. Sirup rasa melon, koko pandan, kemudian rose, kemudian ada yang ini squash yang jeruk itu. Jadi eh, minggu ini pabriknya itu kayak baunya itu bau melon. Oh, minggu depan bau koko pandan. Minggu depan bau jeruk. Jadi
seneng gitu kalau kerja di kemudian nanti kalau misalnya mendekati hari libur Lebaran itu semua dikasih parcel. Di kita sibuk dikasih parcel, satu parcel ini kayak isinya kayak sirup, kemudian kecap, sarden, produk-produk yang ini. Jadi karyawannya diberi parcel gitu. Oke, mengingat masa lampau saya waktu kerja dulu. Jadi, nah, ketika mendekati korelasinya, ini balik lagi ke materi. Jadi ketika mendekati Hari Raya Idul Fitri atau akhir tahun seperti ini, Desember gini nih, kita HRD itu membuka atau meminta pihak ketiga. Jadi kayak ada pihak ketiga itu ini orang borongan. Jadi dia ini tugasnya adalah untuk membantu produksi karena kan ramenya kayak 2 bulan doang sebelum hari raya atau 2 bulan sebelum atau sebulan sebelum uh, tahun baru. Jadi nggak butuh banyak karyawan tetap. Jadi dia itu kayak minta tambahan pekerja untuk lembur kayak gitu. Karena 3 shift ya, 3 shift dia dulu kerjanya nge-shift 3 shift. Jadi minta tambahan orang buat lembur atau minta tambahan orang buat nih eh, bantu-bantu nyuci nyuci botol kayak gitu atau mengemas packing kayak gitu. Jadi mendekati hari raya itu sibuk ada tambahan orang. Jadi dan biasanya mereka adalah pegawai kontrak. Jadi cuma dibutuhkan sekitar 1 atau 2 bulan aja kayak gitu. Ini yang disebut dengan pegawai kontrak. Kemudian yang keempat itu ada metode model simulasi atau pendekatan simulasi. Maksudnya adalah teknik peramalan sumber daya manusia dengan mengajukan pertanyaan what if question atau pertanyaan bagaimana bila. What if question atau pertanyaan bagaimana bila. Seperti itu. Ada yang chat ini di via chat. Bentar ya, tadi kayaknya ada yang ngechat. Oke. Mbak Nani, kelebihan mendorong kreativitas dan inklusivitas lebih fleksibel dan baru dibandingkan dengan top down. Lebih sering digunakan di industri yang memprioritaskan inovasi dan gangguan prosesnya mungkin memakan waktu lebih lama, betul. Kemudian ada Mbak Rohmatul Umah. Pendekatan bawah atas ini masih yang tadi ya, ada teman kita yang memberikan pendapat lewat chat, nggak apa-apa. Mbak Romatul Uma, pendekatan bawah atas atau bottom up, kelebihannya kreativitas dan inovasi, keterlibatan timnya lebih tinggi, adaptasi cepat, kelemahan, proses pengambilan keputusan yang lebih lambat, dan potensi kekacauan, serta kesulitan dalam koordinasi. Betul, ini lengkap sekali Mbak Romatul Uma, jawabannya bagus. Oke, saya catat dulu ya namanya ya. Dan Mbak Nani sama Mbak Romatul Umah. Yang lain kalau misalnya belum bisa bersuara menggunakan mikrofon juga boleh menggunakan chat box ya, nggak apa-apa. Nanti tapi sabar karena saya kadang-kadang nggak kebaca karena fokus ngajar. Oke, saya lanjutkan lagi. Model simulasi ini adalah bagaimana jika apa yang terjadi apabila kita memutuskan alokasi tenaga kerja dan dapat dilakukan perhitungan matematika. Maksudnya model simulasi ini adalah kita meramalkan bagaimana kalau misalnya 5 tahun ke depan ada yang pensiun. Bagaimana kalau yang 10 tahun ke depan ada yang pensiun. Bagaimana kalau tahun depan ada yang pensiun. Nah, kita bisa menggunakan model simulasi. Jadi dia melakukan perhitungan kira-kira nanti di tahun depan kita harus membuka kapan kita harus melakukan rekrutmen. Jadi kita berdasarkan peramalan. Nah, misalnya ini ada matriknya. Dan di matrik ini disusun dari yang kedudukannya paling tinggi sampai yang kedudukannya paling bawah. Seperti itu, mulai dari manajer sampai yang
administrasi gitu. Bagi contoh nih perhitungannya ya. Kalau misalnya manajer penjualan 100%, kemudian kalau ada yang keluar, dia bisa ditambahkan dari bagian bawahnya yaitu supervisor. Jadi kalau misalnya 100% nih manajernya ada 5 orang. Oke, kemudian di tahun 2011 itu ada yang pensiun. Nah, kira-kira dia ada kemungkinan 5%-nya itu diambil dari supervisor penjualan atau dipromosikan, atau kalau misalnya tidak ada, itu kita bisa 5%-nya diambil dari manajer penjualan. Nah, diambil dari orang luar gitu. Jadi misalnya supervisi penjualan tadi 0,05%-nya kan kemungkinan diambil untuk dipromosikan. Nah, kemudian ada sekitar 0,75% ini, 0,75% ini dia naik. 0,75% ini adalah yang ada supervisor sekarang. Kemudian 10% kalau misalnya dia ada yang keluar itu diambil dari tenaga penjualan. Nah, kalau tidak ada kandidat yang potensial berarti 0,20-nya itu mengambil dari luar. Jadi perhitungannya ini adalah kemungkinan-kemungkinan. Jadi kalau misalnya eh, 100% ini, oh ada yang keluar, kita ambil dari jabatan bawahnya. Kalau jabatan bawahnya tidak ada yang mumpuni, kita ambil dari eh, orang yang tidak ada dalam organisasi atau rekrutmen dari luar seperti itu. Jadi ada matriksnya, dan kalau dijumlah, kalau teman-teman lihat ini, kalau dijumlah per kolom ya, ada kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, itu kalau dijumlah 100%. Misalnya ini kolom 1, manajer 0,95 ditambah 0,5 apabila nanti ada yang keluar kita ambil dari supervisornya. Itu kalau dijumlah 100%. Kemudian ini level supervisi. Level supervisi itu 75% itu ya orang mereka sendiri, 10% itu diambil dari eh, dipromosikan dari tenaga penjualan, dan 0,15 itu diambil dari orang luar apabila dibutuhkan. Kalau tenaga penjualan ini tidak mumpuni atau masih kurang, kita bisa rekrutmen 15% dari total kebutuhan. Jadi 0,75 tambah 0,10 tambah 0,15 itu 100%. Nah, ini tenaga penjualan ini sekarang cuma ada 0,55 atau 55%. Kalau dia butuh orang, dia nggak bisa eh, diambil dari organisasi, karena penjualan ini kan butuh skill ya. Orang pabrik yang nggak bisa, orang pabrik yang nggak bisa tiba-tiba disuruh menjual produk ya. Orang biasanya tenaga penjualan ini adalah skill yang khusus, kita nggak bisa ngambil dari organisasi. Gak bisa tiba-tiba orang produksi disuruh menjual, orang engineer disuruh menjual, nggak bisa. Biasanya orang penjualan ini eh, orang yang punya skill khusus, sehingga 0,55 atau 55% ini adalah kondisi sekarang. Nanti kalau misalnya ada yang keluar, dia merekrut yang tidak ada dalam organisasi atau merekrut orang baru sebanyak 45%. Nah, 0,55 sama 0,45 ini dijumlah 100%. Jadi setiap kolom ini kalau dijumlah ke bawah itu jumlahnya 100%. Kayak gitu ya. Jadi kayak misalnya nih asisten produksi, asisten manajer pabrik, sekarang udah 90%. Nanti kalau ada yang keluar, 10%-nya itu kita bisa merekrut atau jadi dari manajer produksinya, atau direkrut menjadi manajer produksi di jumlah 100% kayak gitu ya. Ini maksudnya adalah metode simulasi. Jadi mensimulasikan bagaimana kebutuhan produksi kita di masa depan berdasarkan karyawan yang sudah kita punya sekarang kayak gitu.
Berikutnya ada peramalan kekurangan sumber daya manusia. Nah, ini misalnya kalau ada kebutuhan sumber daya manusia juga bisa melakukan perekrutan secara kreatif, pemberian kompensasi, program pelatihan, dan penyesuaian standar seleksi. Jadi dalam proses untuk merekrut ini ada banyak sekali pendekatan atau hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ya, yang pertama adalah perekrutan secara kreatif, pemberian kompensasi, program pelatihan, dan penyesuaian standar seleksi. Oke, maksudnya apa? Peramalan kelebihan sumber daya manusia, yaitu pengangkatan karyawan terbatas, mengurangi jam kerja, pensiun dini. Nah, kan ini kalau misalnya kelebihan sumber daya manusia. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kelebihan sumber daya manusia nih ingin melakukan perampingan gitu ya, ingin melakukan perampingan. Nah, yang bisa dilakukan adalah daripada kita ini memberhentikan secara sepihak, kan kasihan ya. Mungkin ya dia juga punya keluarga yang perlu dinafkahi, sehingga daripada kita memberhentikan secara sepihak, mungkin kita bisa melakukan pengangkatan karyawan terbatas atau istilahnya kontrak tadi. Kemudian juga bisa mengurangi tenaga jam kerjanya. Jadi misalnya kalau uh, daripada menjadi full time, kita pangkas jadi part time aja. Daripada di full time, mending dipangkas jadi part time aja. Jadi misalnya kerjanya 8 jam full time, ya karena perusahaan lagi sepi orderan, jadi dipangkas, jadi masuk jam kerjanya cuma 5 jam atau 4 jam kerja, sehingga gajinya pun juga gaji per jam kayak gitu. Jadi melakukan pengurangan jam kerja, sehingga daripada memberhentikan, kita kurangi jam kerjanya dari 8 jam jadi 4 jam, sehingga gajinya pun jadi berkurang. Kemudian perusahaan bisa melakukan penghematan. Kemudian berikutnya ada pensiun dini, mungkin menawarkan pensiun dini. Contohnya adalah beberapa karyawan yang udah mendekati usia 60, atau kalau ingin pensiun dini boleh, sehingga daripada apa namanya memberhentikan secara sepihak, mending pensiun dini dikasih pesangon, kemudian ya udah kita nggak nambah karyawan lagi. Atau melakukan perampingan dengan mengganti tenaga kerja dengan teknologi, merger atau akuisisi, yaitu menggabung atau menggabung dengan perusahaan lain, atau karyawan dipindah ke lokasi yang lebih menguntungkan. Ini juga bisa. Mungkin ada perusahaan tersebut memiliki beberapa cabang, kemudian ada cabang lain lebih membutuhkan, sehingga kita alokasikan tenaga kerja yang lebih tadi ke cabang lain yang mungkin lebih membutuhkan. Nah, ini juga bisa menjadi siasat dalam mengatasi kelebihan sumber daya manusia, kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan mungkin? Oke, kalau belum kita masuk ke rekrutmen karyawan. Nah, mungkin semuanya pernah ya melakukan ikut tes tes apa namanya rekrutmen ya, misalnya ikut tes mencari kerjaan. Kalau di Indonesia, dari pengalaman saya dulu, proses rekrutmennya itu sangat panjang. Kalau di Indonesia dulu, pengalaman saya tuh proses rekrutmen itu sangat panjang. Jadi kayak kayak dulu pernah yang kerja saya di Indonesia 2 kali 2 tempat kerja. Satunya di perusahaan kecil, di perusahaan kopi,
S2-nya di perusahaan kecap sirup itu. Nah, proses rekrutmennya lumayan panjang. Seingat saya dulu, saya harus menjalani beberapa tahap. Yang pertama itu psikotes ya, psikotes, kemudian interview HRD, interview HRD manager, interview plan manager atau perusahaan pemimpin tertinggi perusahaan, kemudian juga interview HR direktur atau HRD dari Jakarta. Jadi beberapa kali proses interview kayak gitu. Nah, di Indonesia dan juga banyak yang prosesnya itu panjang sekali. Nah, tujuannya kenapa sih? Kalau kenapa sih, Pak? Kenapa sih di Indonesia itu? Mungkin teman-teman pernah bertanya ya, kayak Pak, kenapa sih kok di Indonesia itu kok syaratnya banyak, harus single, kemudian usia maksimal 27, ya, usia maksimal 27, 28, 29, 30 udah tua, udah. Kemudian pendidikan harus minimal S1. Kemudian harus bisa mengendarai motor, harus punya SIM C, SIM A, dan lain-lain. Harus memiliki kemampuan bahasa Inggris. Nah, pernah nggak sih teman-teman berpikir, "Ah, kenapa ini? Kok tiba-tiba rame chatnya? Eh, bentar ya, saya baca dulu ya. Ada daerah produk, mengapa rencana kompetitif? Ini apa? Rencana kompetitif perusahaan. Oke, kenapa nggak pernah nggak sih teman-teman berpikir kalau misalnya kenapa di Indonesia ini proses rekrutmen ini syaratnya panjang, banyak. Pernah nggak teman-teman kayak kok di Indonesia ini cari kerja susah banget gitu. Kira-kira pernah nggak teman-teman bertanya-tanya kenapa harus ada batas usia? Kenapa harus misalnya ada yang minta single? Kenapa ada yang minta ini kemampuan bahasa Inggris? Kenapa dia minta SIM A, SIM C dan lain-lain? Terus dia minta macam-macam gitu. Kenapa? Ada nggak ada yang pernah berpikir kenapa itu bisa terjadi di Indonesia? Pernah nggak teman-teman berpikir kenapa cari kerja di Indonesia itu sangat susah dan kompetitif? Pernah nggak teman-teman berpikir, kenapa sih cari kerja di Indonesia ini kenapa sih kok susah banget? Syaratnya banyak banget kayak eh, kenapa kok syaratnya banyak gitu? Kenapa ada yang kayak gitu? Izin Pernah? menjawab, Pak. Iya, silakan Mas Hasan. Mungkin karena overpopulasi ya, Pak. Ya, overpopulasi, ya betul. Jadi mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, dijelaskan. Oh iya, mungkin karena peminatnya banyak sedangkan lowongan kerja sedikit gitu. Kayak gitu, tuh. Terus kemudian dia minta yang good looking, yang berpenampilan menarik gitu ya. Biasanya kan kalau di lowongan-lowongan tuh diutamakan yang berpenampilan menarik gitu ya. Nah, oke. Terima kasih Mas Asep Dian. Benar, yang diceritakan Mas Asep itu benar. Memang kenapa sih kalau di Indonesia ini persyaratan itu banyak sekali. Kemudian persyaratan itu sangat nggak masuk akal gitu. Kadang-kadang kan emangnya yang usia 30 juga nggak butuh kerja. 34 emang kita usianya sudah tua banget nggak kuat kerja. Dulu saya sempat tanya nggak sih di kelas ini ada yang tahu Bunda Korla nggak sih? Ada yang sering lihat TikToknya Bunda Korla? Bunda Korla, dia di mana sih? Di Jerman ya? Di Belanda atau di Jerman? Oh di Eropa ya. Ada yang Jerman. pernah di Jerman ya. Nah itu kan Bunda Korla ini dulu kalau nggak salah kerjanya dia di KFC atau di McDonald gitu, ya kan? Padahal dia udah istilahnya juga nggak muda lagi ya. Ya masih bisa loh kuat loh kerja di rumah rumah makan cepat saji seperti KFC dan McDonald ya. Dia masih kuat, masih. Jadi kalau di Eropa itu yang penting dia mau kerja, bisa kerja ya udah diterima. Dia nggak syaratnya yang harus. Kalau di Indonesia
Setahu saya kalau yang kerja di Pizza Hut itu biasanya cantik-cantik ya. Kerja di pizza tuh cantik-cantik, muda-muda, putih-putih, tinggi-tinggi gitu. Kalau ini deh, maskapai penerbangan. Nah, teman-teman kan pasti banyak ya yang sudah wah, terbang menggunakan maskapai penerbangan. Biasanya kalau pramugari itu kan yang cantik-cantik, yang pramugaranya yang ganteng-ganteng, ya kan, yang muda-muda gitu. Yang apa? Tubuhnya itu nggak ada yang gemuk ya, tubuhnya biasanya yang kecil-kecil gitu, yang cukup kalau jalan di apa namanya lorong kabinnya gitu. Padahal kalau pikir-pikir, kalau misalnya butuh bantuan untuk ngangkat koper, ya nggak kuat juga ya kalau cewek-cewek yang ini, yang langsing-langsing ini suruh ngangkat koper ke atas kabin juga nggak kuat gitu. Anyway, tapi sebenarnya kalau di penerbangan yang di US, kalau teman-teman uh, tahu, kalau penerbangan ke Amerika Serikat dan Garuda Indonesia, nggak usah Amerika Serikat lah, Garuda Indonesia itu dia tidak menargetkan usia. Memang penampilan perlu kalau Garuda, tapi usia sudah tidak ditargetkan lagi. Apalagi di Amerika itu bahkan pramugarinya itu juga ada yang gemuk gitu juga ada. Kalau ke US itu pramugarnya gemuk-gemuk gitu dan tua, nggak yang kayak di Indonesia gitu. Jadi beda gitu. Mereka ini dipilih karena dia kemampuan. Nah, di Indonesia kenapa bisa seperti ini? Karena dia kita overpopulasi. Jadi kita memilih yang terbaik dari yang terbaik. Ya, kalau kalau ada yang cantik, seger, muda, tampan, ya kenapa kita harus memilih yang lusuh, kumel, bau? Ya kan nggak mungkin gitu ya. Pasti kan kita harus memilih yang terbaik dan yang terbaik. Ini adalah salah satu ironi berada di negara dengan populasi yang banyak. Populasi yang banyak. Indonesia kan negara keempat di dunia dengan populasi terbesar. Sehingga tenaga kerja itu berlimpah ruah, ya. Orang akan memilih tenaga kerja yang ya kalau bisa dia pinter. Kalau ada yang S1, kenapa kita harus memilih SMA? Kalau ada yang S2, kenapa kita harus memilih S1 selama dia mau digaji dengan standar salary perusahaan? Kalau dia tampan, menarik, cantik, enak dilihat, kenapa kita harus melihat yang kumel gitu? Nah, itu kan manusiawi, kita memilih yang terbaik dari yang terbaik. Nah, dan biasanya proses rekrutmen itu panjang. Kenapa ya? Karena mereka ingin mencari yang terbaik dari yang terbaik. Nah, itu sekilas. Nah, kemudian masuk ke rekrutmen, proses untuk menentukan, menarik, dan mengidentifikasi calon karyawan yang berkualitas dalam jumlah yang memadai. Nah, ini ada kata kunci karyawan yang berkualitas. Artinya apa? Ya, untuk mencari orang yang berkualitas kan butuh waktu ya, gitu. Kita mencari eh, kenapa UT atau S1 ini 4 tahun kita butuh waktu, ya karena untuk menjadi mahasiswa lulusan UT yang berkualitas ya kita harus belajar, butuh waktu. Tuh. Nah, 3 area rekrutmen. Yang pertama ada kebijakan personalia, sifat dan perilaku perekrut, dan sumber rekrutmen. Oke. Maksudnya apa kebijakan personalia? Maksudnya adalah merekrut secara internal atau eksternal. Internal itu dari perusahaan mempromosikan, eksternal itu dari luar. Kemudian strategi mengungguli tingkat upah pasaran, yaitu kebijakan memperhatikan karyawan dan kebijakan memberikan perlindungan. Jadi personalia atau HRD ini dia memiliki kebijakan khusus, yaitu memberhentikan karyawan dan memberi perlindungan kepada karyawan. Nah, personalia ini juga memberikan citra advertasi atau kebijakan untuk membuat citra perusahaan memiliki nilai lebih tinggi dari perusahaan lain. Nah, contohnya gimana sih citra advertasi ini? Contohnya adalah misalnya, kenapa kalau misalnya perusahaan besar kayak Nestle, ini Mbak Kusnul Khotimah, ya Pak, Seven samping rumahku, bapak-bapak kasihnya udah kelihatan beruban, tetap masih bisa dipekerjakan, yang penting bisa bekerja, tidak seperti Indonesia harus good looking. Iya, kalau di Alfamart sama Alfamidi kan yang cantik, yang muda-muda ya gitu. Tapi kalau di
sini kalau di Taiwan itu ya yang tua-tua yang gemuk-gemuk gitu, yang modelnya udah gak karu-karuan. Tapi mereka adalah orang-orang yang niat bekerja. Justru yang tua-tua ini malah ini loh, cekatan loh. Kalau di Taiwan ini kan 7-Eleven sama Family Mart ini apa kerjanya banyak ya. Mana yang minta kopi, bikin kopi, kemudian jualin, paket barang, fotokopi, ngambil taksi dan lain-lain dan lain-lain. Nah, jadi beda ya. Oke, balik lagi. Kenapa kalau misalnya di perusahaan besar itu yang apply itu banyak, perusahaan-perusahaan bonafit kayak Nestle, kemudian tempat saya kerja dulu lumayan bonafit, jadi yang lamar banyak. Saya termasuk cukup beruntung, saya nggak ngomong ya bangga dan lebih beruntung sih, saya lebih lucky. Kalau saya ngomong tuh saya lucky aja, beruntung saya bisa masuk karena pelamarnya tuh ribuan orang, saya tahu kayak ratusan orang, kemudian diambil cuma 21 orang pada tahun saya masuk. Nah, citra advertasi ini menunjukkan bahwa oh kalau perusahaan ini yang buka lowongan pekerjaan itu pasti peminatnya banyak karena karyawannya terjamin kayak gitu. Oke. Kemudian biasanya juga dilihat dari ini. Biasanya ada beberapa perusahaan yang kita datang interview atau tes itu dia ngasih kayak bingkisan, kayak ucapan terima kasih. Entah bolpen, entah hoodie bag, entah merchandise gitu-gitu. Jadi ketika dia sudah datang ini dikasih kayak sejenis buah tangan. Ini juga memberikan citra advertasi yang baik atau memberikan penilaian, oh ini nih walaupun saya misalnya nggak ter ter apa terseleksi, tapi paling nggak saya diberi ucapan terima kasih sudah mengikuti proses rekrutmen, misalnya diberi kayak buku notes, diberi bolpen, kemudian diberi hoodie bag, diberi bingkisan. Itu kan memberikan oh perusahaan ini benar-benar sampai apa namanya proses rekrutmen aja ini ya apa namanya memperhatikan karyawannya ya, memperhatikan calon karyawan, bahkan belum jadi karyawan, calon karyawan, sehingga memberikan citra advertasi yang baik gitu. Kemudian sumber rekrutmen menghasilkan pelamar yang telah dikenal baik oleh perusahaan. Oke. Para pelamar relatif tahu tentang lowongan yang akan diisi sehingga meminimalkan harapan tidak realistik tentang jabatan. Jadi kalau misalnya sumber perekrutan internal itu mempromosikan dari karyawan sudah ada, biasanya itu keuntungannya itu adalah seperti yang saya bilang mereka tidak perlu ini adaptasi karena sudah tahu mereka sudah merekrut, sudah bekerja 5 tahun, jadi kemudian dipromosikan jadi supervisor. Dia sudah tahu kondisi pekerjaan itu seperti apa dan dia sudah tahu lingkungan kerjanya. Kemudian eh dia sudah tahu juga ini meminimalkan harapan tidak realistik tentang jabatan. Jadi dia tidak perlu eh, negosiasi gaji karena ya dia tahulah gajinya seperti apa di situ. Dia tuh tahu resiko kerjanya di situ seperti apa. Tapi beda lagi kalau merekrut eksternal atau merekrut dari pihak lain. Itu biasanya ada perlu melakukan usaha-usaha. Contohnya adalah uh, minta referensi dari orang dalam. Ini umum ya. Apa orang dalam ini tuh kenapa kita harus banyak network? Sebenarnya orang dalam ini, saya ingin tanya ke teman-teman, orang dalam ini salah nggak sih? Dibilang tidak adil ya, tidak adil, dibilang adil ya. Ini sebenarnya umum sekali terjadi. Oke, orang dalam. Oleh karena itu, orang dalam, kalau saya pribadi ya, kalau orang jujur, saya tahu bahwa tidak semua lowongan itu dipublikasikan ya. Ada pekerjaan pertama saya itu di perusahaan kopi. Jadi sebelum saya masuk ke perusahaan ABC itu eh, dan beberapa pekerjaan saya di Taiwan sebelum ini itu saya dapatkan dari orang dalam. Nah, tapi karena mereka
tidak dipublish. Jadi kayak, kamu, saya butuh orang nih, tolong carikan orang gitu. Nah, menurut saya orang dalam ini boleh, kalau saya pribadi ya, kalau menurut pandangan saya, jadi pandangan orang kan beda-beda. Kalau orang dalam itu nggak apa-apa, asalkan orang dalamnya itu atau karyawan yang dibawa oleh orang dalam itu memiliki kemampuan yang bagus. Ya, selama dia memiliki kemampuan yang bagus, niat bekerja, jujur, kemudian cakap dalam bekerja itu nggak masalah. Orang dalam itu nggak masalah, justru lebih enak karena kalau ada apa-apa kita bisa tahu sumber orang ini dari mana, identitas orang ini dari mana jelas ya. Daripada kita merekrut karyawan kan kadang-kadang kita ini membeli kucing dalam karung ya. Kalau kita merekrut karyawan baru itu kan membeli kucing dalam karung. Jadi kita nggak tahu. Ya interview kan cuma 15 menit, 30 menit, 1 jam mungkin ya. Kita harus meraba-raba orang ini kerjanya seperti apa. Mungkin aja dia berpenampilan menarik, ganteng, tapi ternyata dia psikopat. Dia suka nilap nyuri uang, korupsi, kan kita nggak tahu. Nah, dari interview yang berkali-kali dengan 1 jam, kita kan interview harus cuman melihat 1 jam, tapi kan keseharian kita sehari-hari dia nggak tahu. Nah, dengan orang dalam ini sebenarnya itu kelebihannya adalah kita tahu paling nggak sumbernya. Oh, sumbernya orang ini dari orang ini. Jadi kalau ada apa-apa di kemudian hari kita bisa minta pertanggungjawaban dari orang yang membawa. Jadi menurut saya orang mengambil dari orang dalam itu nggak masalah asalkan orangnya itu rajin bekerja, orangnya cakap, orangnya memiliki kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi contohnya nih, kalau yang dibutuhkan memang usia pendidikannya misalnya minimal S1 ya memang dia memenuhi kriteria, itu nggak masalah. Oke, jadi tapi kalau misalnya orang dalam dia nggak bisa kerja hanya karena anaknya atau pamannya ini manajer di situ, ya menurut saya itu salah ya. Apalagi kalau dia ini nggak punya kemampuan. Selama punya kemampuan menurut saya nggak apa-apa sih. Kalau misalnya dia memang pinter gitu ya, nggak masalah. Tapi kalau misalnya dia cuman eh, dan tidak menyalahi aturan ya, kalau misalnya nggak mau bekerja dan tidak pinter ya menurut saya itu salah. Ya, oke. Berikutnya ada iklan perekrutan elektronik. Zaman dulu tuh Jobstreet. Kalau saya zaman dulu tuh ada Jobstreet sama JobsDB ya untuk website untuk melamar pekerjaan. Kantor pemerintahan itu ada, balai tenaga kerja itu ada, penempatan tenaga kerja swasta atau headhunter. Headhunter ini adalah biasanya ini adalah company atau perusahaan yang dia ini mencari perusahaan. Jadi dulu saya punya teman saya itu dulu kuliah di Universitas Lampung atau Unila. Kemudian dia ini anaknya pinter banget. Jadi sebelum dia lulus, dia itu ditawari bekerja di perusahaan. Jadi lewat headhunter. Jadi dia ini ditawari pekerjaan karena dia eh, dia tidak melamar tapi ditawari pekerjaan gitu. Nah ini dikatakan dengan headhunter. Jadi dia headhunter ini dalam me- memburu orang gitu istilahnya. Jadi kita tidak melamar tapi kita malah ditawari. Ya, itu ada biasanya orang-orang yang sudah memiliki jabatan tinggi itu dia tidak perlu melamar tapi dia ditawari biasanya. Ayo kamu kerja di perusahaan ini karena dia memiliki kemampuan ya gitu. Kemudian juga ada perekrutan dari institut dan universitas. Ini juga umum biasanya di universitas-universitas yang baik itu. Saya nggak tahu UT ada nggak ya. Biasanya itu ada. Kalau saya dulu tuh kan saya kuliah di Brawijaya, Universitas Brawijaya. Itu ada kayak uh, bagian kayak apa sih lupa saya namanya. Jadi dia ini untuk membuka lowongan pekerjaan gitu. Nah, biasanya ada lowongan pekerjaan di situ. Kemudian dia bekerja sama dengan perusahaan membantu mencari merekrut orang dari lulusan kampus itu karena kampus itu baik misalnya. Nah, saya nggak tahu di UT ada nggak ya. Jadi kayak UT membantu mencarikan pekerjaan gitu. Ada nggak ya di UT ya? Atau nggak ada? UT ada nggak ya? Ada yang pernah dengar nggak UT kayak kayak
bekerja sama dengan perusahaan kemudian melakukan rekrutmen. Pernah dengar nggak di UT? Belum ya? Atau mungkin nggak tahu ya? Jadi kalau di Brawijaya dulu ada, jadi ada beberapa perusahaan yang bekerja sama untuk ini membantu menyalurkan alumninya ke perusahaan tertentu. Kemudian berikutnya ada alternatif-alternatif untuk perekrutan, yaitu outsourcing atau tenaga kerja temporer, outsourcing, kemudian ada tenaga kerja temporer atau tenaga kerja paruh waktu, kerja lembur itu juga bisa, leasing karyawan atau meminjam karyawan dari perusahaan lain. Itu juga bisa, leasing karyawan, meminjam karyawan dari perusahaan lain. Ini adalah alternatif dari perekrutan. Bisa jadi minta perusahaan ketiga. Misalnya saya minta tolong nih ke perusahaan A, tolong dong carikan saya karyawan. Kayak gitu. Oke, mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan mengenai perekrutan karyawan atau ingin membagikan pengalaman proses rekrutmennya seperti apa? Mungkin juga teman-teman di sini, saya tahu hanya untuk magang Pak. Oh magang, beberapa pelat merah atau BUMN, tapi menurut data PNS banyak itu lulusan UT. Oh, jadi PNS ini terbanyak lulusan UT. Oke, jadi UT ini banyak. Semoga teman-teman juga nanti kalau mau berminat jadi PNS, silahkan apa namanya eh, bisa melalui UT ya, PNS ya. Saya juga pernah dengar data terbanyak itu dari UT, PNS ini. UT ini kan soalnya di mana-mana ya. UT juga ada S2-nya loh. Jadi teman-teman kalau misalnya mau S2 bisa ke UT. Oke, itu tempat perekrutan mungkin ada ditanyakan sebelum saya masuk ke ini bisa tahap ini ya, evaluasi. Nah, ini singkat aja. Jadi setelah kita karyawan baru, kita harus melakukan pelatihan seperti on the job training dan off job training. On the job training ini adalah maksudnya apa? On the job training ini dia sudah bekerja, di tengah-tengah bekerja dia sambil di training. Jadi kayak training sambil bekerja gitu. Dia bekerja sambil sekaligus training. Tapi kalau off job training berarti sebelum dia masuk kerja dia udah dilakukan training terlebih dahulu. Jadi beda ya. On the job training sama off job training. Jadi on the job training itu adalah trainingnya dilakukan pada waktu ketika sudah bekerja. Jadi kalau off job training belum bekerja dilakukan training dulu. Apakah nanti dia bisa diterima tergantung hasil trainingnya. Tuh, tuh. Di luar jam kerja atau di luar masa kerja. Itu masih on the job training. Kemudian juga harus dievaluasi kira-kira kita merekrut ini maksud biasanya ada masa probation atau masa percobaan 3 bulan. Dilihat nih kinerjanya bagus nggak, karyawannya pekerjaannya ini nggak memuaskan atau tidak gitu ya. Oke, itu adalah uh, materi bab 5. 15 menit kemudian saya lanjutkan dulu ke materi bab 6 yaitu mengenai penilaian kerja. Nah, dalam penilaian kerja ini beberapa manfaat. Yang pertama, memaksimalkan produktivitas melalui optimalisasi efektivitas karyawan, meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan, dan memperlakukan karyawan sebagai aset perusahaan. Jadi, perusahaan yang baik ini tidak semena-mena terhadap karyawan, tapi dia menganggap karyawan ini sebagai aset. Karena kalau misalnya karyawannya berkualitas, karyawannya itu apa ya istilahnya berkontribusi dengan baik, akibatnya perusahaan juga bisa lebih maju sehingga ini adalah sasaran dari manajemen sumber daya manusia. Nah, sini ada diskusi apa yang membuat karyawan tetap bekerja di perusahaan dengan waktu yang lama. Kira-kira kalau menurut teman-teman apa sih yang membuat
Apa yang membuat karyawan tetap bekerja di perusahaan dengan waktu yang lama? Kira-kira apa itu yang membuat karyawan tetap bekerja di perusahaan waktu yang lama? Oke, silakan teman-teman yang mau menjawab. Kita diskusi sebentar. Apa yang membuat karyawan bekerja di perusahaan dengan waktu yang lama? Misalnya kan kayak papa saya dulu, ayah saya dulu tuh kerja di perusahaannya tempat bekerja itu ada 20 tahunan, malah 20 tahunan gitu. 20 tahunan di perusahaan pertama papa saya bekerja itu 20 tahun, hampir 25 tahun sampai sebelum akhirnya pindah. Eh, Kira-kira kenapa sih orang itu betah-betah banget bekerja di perusahaan dengan waktu yang lama? Kira-kira kenapa? Yuk, diskusi. Yang mau menjawab silakan angkat tangan. Mungkin teman-teman yang lain, ini siapa? Mbak Roman, gaji sesuai. Ruang lingkup yang nyaman. Oke, boleh. Halo Pak. Halo, Mbak Wina ya? Iya. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Sudah sarapan? Belum Pak. Loh, kenapa belum? Lagi di luar Pak, libur. Enaknya libur kali Mbak Wina kemana kalau libur? Di rumahnya saudara aja Pak. Oh, saudaranya di mana rumahnya? Di Nansejau. Nanse ini Masih di di Taipei Pak. di Taipei. Ada saudara di sini. Iya Pak. Oh, saudaranya orang mana? Orang Taiwan atau orang Indo? Orang itu sama-sama Indo, sama kayak jaga kakek kayak gitu, tapi boleh nginep kayak gitu. Oh, gitu enaknya. Enak dong. Oke. Oke, kemudian makan dong Mbak Bina, nanti pingsan nanti. Liburan bukannya seneng malah pingsan. Mbak Wina ini Mbak Winarsi ini bukan sih? Iya Pak. Oke, namanya soalnya beda. Oke. Mbak Winarsi. Oke, silakan Mbak Wina. Kira-kira kenapa orang tuh betah kerja di waktu lama? Mungkin karena lingkungan kerja yang nyaman dan gaji yang sesuai kayak gitu kali Pak. Soalnya Gajinya kalau kita sesuai. udah kayak kita kerja di Taiwan kayak gini kan, kalau kita udah ngerasa nyaman kerja di satu majikan, terus kayak mau pindah-pindah kan nanti harus penyesuaian lagi, adaptasi Iya, lagi. nggak enak nggak sih? Nggak enak sekali. Kecuali kalau memang pasiennya meninggal kayak gitu. Saya dulu juga 4 tahun kayak gitu jaga di satu majikan kayak itu, nyaman banget Pak. Temen terus boleh nginep juga kayak gitu. Tapi kebetulan kakeknya meninggal, jadi ya harus ganti majikan. Tapi yang sekarang buat temen nginep kayak gitu nggak boleh kayak gitu. Oh, nggak boleh gitu ya, beda orang beda ini ya. Iya. Tapi apa namanya? Kalau misalnya pasiennya meninggal dunia gitu ya, apa boleh ini terus kerja di situ kayak ya bersih-bersih aja gitu, nggak boleh ya? Tergantung dari majikannya Pak. Kalau majikannya apa Sudah perlu cocok. gitu, iya, enggak, majikannya perlu kayak gitu ya boleh. Tapi kalau majikannya udah nggak perlu ya harus pindah gitu, penyesuaian lagi itu nggak enak nggak sih sebenarnya, apalagi kalau misalnya usianya udah kita nggak usia muda lagi. Iya kan Pak. Menyesuaian. Nah, udah berapa tahun Mbak Wina? Gimana, berapa Pak? tahun di Taiwan? Udah berapa tahun? Baru kok Pak. Baru berapa? Baru 9 tahun. Itu nggak baru ya, 9 tahun udah ini mau jadi permanent resident di Taiwan. Insya Allah kalau dimudahkan. Oh ya udah, semoga dilancarkan. Oke. Oke. Ya, sama-sama. Kemudian ada Mbak Kusnul Khotimah menambahkan, Pak, mungkin karena jenjang karir yang jelas sehingga dapat mempengaruhi karyawan untuk bertahan. Betul. Kadang-kadang itu kerja itu kan kita nggak cuman ini ya, nggak cuman apa namanya masalah gaji aja. Kadang tuh masalah jenjang karir. Ada orang yang bekerja itu nggak hanya mencari gaji tapi mencari prestis. Jadi kalau misalnya dia naik jabatan itu yang merasa bangga gitu. Boleh. Mas Trisna
Jayadi. Mungkin satu karyawan bekerja dengan sangat lama, satu perusahaan adalah lingkungan kerja di perusahaan. Lingkungannya baik di pekerjaan, keamanan, gaji yang cukup, memiliki atasnya memberikan respect. Oke, boleh. Jadi juga hubungan antara karyawan dengan apa namanya? Karyawan dengan atasan, karyawan dengan sesama karyawan itu baik. Itu juga membuat kita ini betah ya kerja di satu tempat yang dengan waktu yang lama. Ya, walaupun memang tidak ada tempat kerja yang sempurna ya, kan nggak ada ya tempat kerja yang sempurna, tapi paling nggak yang mendekati sempurna. Kemudian ada Mbak Nindi Ningtyas. Mungkin karena sesuai dengan passion, Pak. Memiliki passion pekerjaan, itu juga betul. Passion. Bekerja sesuai passion juga dapat minimalisir stres akibat pekerjaan. Stres yang disebabkan oleh pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion dapat berakumulasi dari waktu ke waktu. Itu betul banget. Jadi kalau kita nggak suka dengan pekerjaannya, ya nggak enak. Tapi kalau kita hobi yang menjadi pekerjaan, hobi yang dibayar itu lebih tenang. Jadi misalnya kalau yang suka fotografi, kemudian jadi fotografer, wah, kemudian membuka usaha, kemudian ini ya sesuai passion ya, seneng ya kerjanya. Oke, banyak sekali. Nah, kemudian ada 3 fungsi utama manajemen sumber daya manusia, yaitu menyelenggarakan penilaian kerja karyawan. Jadi personali atau HRD itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah melakukan penilaian kinerja karyawan, kemudian mengembangkan karir karyawan, kemudian ada memberikan kompensasi. Ini adalah tugas-tugas personalia yang utama. Implementasinya belum tentu, tetapi kalau menurut ilmunya, personal ini memiliki fungsi utamanya mencakup 3 hal ini. Penilaian karyawan, mengembangkan karir karyawan, kompensasi, kemudian ya termasuk juga mensejahterakan dan menjaga situasi tempat kerja agar lebih kondusif, kayak gitu. Itu adalah fungsi utama HRD. Oke, saya lanjutkan dulu 4 menit sebelum kita masuk ke presentasi. Pertama adalah penilaian kerja merupakan kegiatan formal untuk mereview dan mengevaluasi kinerja individu karyawan maupun kelompok kerja. Pengelolaan kerja merupakan proses yang berorientasi pada sasaran perusahaan dan ditujukan untuk memastikan bahwa seluruh proses organisasional berada pada posisi untuk memaksimalkan produktivitas. Nah, ini adalah seluruh orang. Jadi utamanya SDM ini memaksimalkan produktif. Jadi tujuan dari personalia ini adalah memaksimalkan produktivitas. Nah, ini proses penilaian karena ada pertama mengidentifikasi, mengukur model manajemen, kemudian pengukuran ini adalah mengidentifikasi sasaran spesifik penilaian kinerja, menyusun kriteria kinerja, memeriksa hasil pelaksanaan kinerja, menilai kinerja karyawan, dan mendiskusikan hasil penilaian kinerja dengan karyawan. Jadi intinya adalah dalam penilaian itu kita menyusun dulu kriterianya, harus jelas dulu kriterianya apa. Kriterianya, poin-poin penilaiannya jelas dulu, mulai dari bobot penilaiannya dan aspek penilaiannya. Kemudian baru kita lakukan penilaian dan pemeriksaan. Kemudian setelah dinilai kita harus mendiskusikan juga hasilnya. Jadi kita diskusikan, dikonfirmasi. Hasil penilaianmu selama 1 tahun ini kurang bagus karena kamu sering terlambat. Ada apa? Betul atau tidak? Ada apa? Gitu. Iya Pak, betul Pak, saya sering terlambat karena saya sekarang harus mengantar anak saya sekolah di SD yang lebih jauh. Nah, akhirnya tahu kan, kemudian kita beri masukan, kalau gitu berangkatnya lebih pagi, biar nggak terburu-buru, hati-hati di jalan, kayak gitu. Tuh Pak, kamu sering uring-uringan di tempat kerja, kenapa? Itu penilaian kinerjamu buruk.
teamworkmu kurang, kerjasamamu kurang. Kenapa? Ya Pak, karena ini saya ada saya dengan teman saya. Nah, akhirnya dikonfirmasi kita tahu apa yang terjadi. Jadi setelah melakukan penilaian harus melakukan konfirmasi. Nah, aspek penilaian karyawan itu ada beberapa hal. Yang pertama ada sifat, perilaku, kompetensi, sasaran, dan peningkatan potensi. Sifat perilaku ini juga berhubungan dengan karakter ya. Karakter lah ya, berhubungan dengan perilaku, sifat, kompetensi, kemampuan dalam menyelesaikan masalah, mencapai target, dan meningkatkan potensi diri. Kayak gitu. Oke, mungkin saya sampai sini dulu. Nanti saya lanjutkan ketika ada waktu. Kemudian mungkin kita lanjut ke presentasi dulu ya. Nanti saya kembali ke sini. Nih, saya chat dulu ya Mbak Nani, karena tempat kerja nyaman, bos oke, dan bekerja sesuai dengan skill kita dan gaji standar, betul. Dan menambahkan Pak, kalau saya melihat dari dalam karyawan tersebut sudah nyaman di zona nyaman, tidak mau mengambil tantangan baru, ini juga betul yang katakan Mas Asep. Kadang banyak dari kita ini sudah terlanjur berada di zona nyaman. Berada di zona nyaman itu nggak apa-apa, tapi juga harus berhati-hati. Terkadang kalau kita terlalu terlena dengan zona nyaman, kita tidak bisa mengembangkan potensi diri yang sebenarnya kita bisa capai. Mungkin di luar sana ada gajinya lebih gede, kerjanya lebih mudah, siapa tahu ya kan? Gitu. Anyway, itu ya. Kemudian kita lanjutkan ke presentasi. Yang presentasi kelompok berapa ya? Saya lupa. Kelompok 4, Pak. Kemarin sudah kirim ini ya, Sudah, PPT. Pak. Sudah kirim. Bentar. Ada 2 orang kirim dari 2 kelas. Bentar. Yang mana ya? Media, Pak. Sama Nindi yang kirim. Ini yang kelompok 4 modul 7 segmenting targeting ini ya? Iya, benar. Ya udah, bentar saya save, saya download dulu ya. Ini oke. Bentar, saya share screen dulu. Apakah ada rekamannya? Ada, Pak. 2 orang yang rekaman. Oh, 2 orang yang rekaman. Oke, bentar ya. Kalau kayak gitu, share, include sound, kemudian screen. Oke, apakah sudah terlihat layarnya? Sudah, Pak. Oke, kalau sudah terlihat, silahkan dibuka dan dimulai. Nanti saya bantu operator, nanti tinggal next. Tapi kalau misalnya belum pindah, Pak, belum pindah, maksudnya biasanya butuh waktu gitu ya, butuh waktu. Jadi tolong diingatkan. Oke, silakan. Selamat pagi semua. Selamat pagi Pak Adit dan teman-teman juga. Selamat pagi Mbak Romatullah. Ya. Untuk minggu ini dari kelompok kita yaitu kelompok 4 akan mempresentasikan modul 7 yang membahas tentang segmenting, targeting, dan positioning dengan Pak dosen Dr. Andes Aditya Nugroho, STPMM dengan kelompok 4 kami yang beranggotakan Indi Astriani, Dinda Nurdianti, Nindi Ningtyas, Rohmatul Umah, Uut Krisyanti, dan Kak Widya Trisnawati. Nah, untuk slide selanjutnya sampai slide ke-6 berupa audio recording karena iya kebetulan untuk Kak Indi sama Kak Ut sedang ada halangan untuk open mic. Nggak apa-apa. Ya. Bentar ya, saya next dulu. Udah ganti ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indi
Ide Astriani akan menjelaskan kegiatan belajar 1 tentang segmentasi pasar yang meliputi poin-poin sebagai berikut. Poin A. Bentar, kenapa mati ya? Mati ya? Perlunya segmentasi pemasaran. Poin B. Kegagalan mass marketing. Poin C. Tingkat segmentasi pasar. Poin D. Dasar-dasar melakukan segmentasi. Poin E. Manfaat segmentasi. Ada seorang pakar mengatakan jantungnya strategi pemasaran adalah STP. S sebagai segmenting, T sebagai targeting, dan P sebagai positioning. Jika kita asumsikan pada tubuh manusia yang memiliki jantung tidak berfungsi secara optimal, maka apa yang akan terjadi? Ya, benar. Ia akan sangat menderita dan berpotensi meninggal. Jika kita asumsikan pada sebuah perusahaan, ia sudah gencar melakukan promosi, tetapi konsumen tidak menyambutnya dengan antusias. Nah, dengan ini adanya dalam ilmu pemasaran sebelum Anda membuat produk, menentukan harga, melakukan promosi dan distribusi, target yang dibidik harus jelas terlebih dahulu. Menurut Casali, pada tahun 1998, lebih dari 60% kegagalan bisnis disebabkan oleh kekeliruan organisasi dalam mendefinisikan pasar yang dituju. Dengan ini adanya kaidah dalam ilmu pemasaran yang menjelaskan bahwa sebelum Anda melakukan promosi, maka pasar yang dibidik harus terlebih dahulu diketahui secara baik. Jika Anda gagal menentukan pasar yang dituju, maka program pemasaran yang Anda lakukan akan banyak menemui kegagalan. Selanjutnya, poin yang akan saya bahas adalah A. Perlunya segmentasi pemasaran. Pada saat ini, pasar semakin terpilah-pilah atau terfragmentasi. Dahulu, kita hanya mengenal satu merek mie instan dengan satu rasa. Tetapi, sekarang beredar puluhan merek mie instan dengan banyak rasa. Seperti contohnya, Indomie, mie sedap, dan lain sebagainya. Dahulu, ragam media massa langka. Tetapi, sekarang ada ratusan juta media massa dengan berbagai ragamnya. Ini yang membuktikan pasar semakin berkembang dan adanya perbedaan yang menyebabkan kita sulit menjangkau pasar dengan cara konvensional, yaitu menganggap seluruh masyarakat sama. Sehingga pemasar harus memahami bahwa tidak dapat lagi memenuhi siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Bahkan sering dikatakan bahwa jika Anda ingin melayani seluruh lapisan segmen, hal itu berarti Anda tidak melayani siapa-siapa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin B tentang kegagalan mass marketing. Konsep segmentasi baru berkembang setelah Smith pada tahun 1956. Tetapi, ternyata hal ini telah dilaksanakan oleh praktik bisnis sejak lama dengan cara mengirim sinyal kepada konsumen melalui atribut harga dan distribusi lokasi. Contohnya, ada sebuah restoran yang menerapkan harga tinggi, berarti pemilik memberi sinyal bahwa pasarnya ialah segmen menengah ke atas. Dan restoran ini berlokasi di hotel berbintang. Hal itu merupakan sinyal bahwa konsumennya bukan orang sembarangan. Selanjutnya, ada upaya General Motor yang menerapkan konsep segmentasi pasar. Ternyata berhasil menerobos dominasi Ford yang menerapkan mass marketing. Why? Kok bisa?
Nah, di sini karena General Motor memproduksi berbagai model mobil untuk berbagai segmen pasar. Hal ini yang membuat tingkat laba yang diraih General Motor mampu melewati Ford yang menerapkan mass marketing. Nah, untuk lebih jelasnya, dalam memahami perbedaan antara pemasaran massal dengan pemasaran segmentasi, silahkan lihat tabel berikut. Pada tabel pemasaran massal, poin pertama, halayak diberlakukan sama, baik untuk produk maupun promosi. Poin kedua, pasar dianggap bersifat statis, tetap dari waktu ke waktu. Poin ketiga, strategi organisasi yang digunakan dengan cara defensif, dengan membentengi diri melalui anggaran iklan yang besar, dan perbaikan cara kerja. Sedangkan pemasaran segmentasi pada poin pertama, halayak yang mempunyai karakteristik berbeda dilakukan berbeda. Poin kedua, pasar dianggap bersifat dinamis atau terus berubah. Poin ketiga, strategi organisasi dengan cara adaptif, responsif terhadap perubahan selera pasar, dasarnya adalah riset konsumen dan mengimbangi kegiatan pesaing. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti dengan baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Uut Krisyanti. Tingkat segmentasi pasar dan pengertian segmentasi pasar. Seringkali, perusahaan yang berusaha melayani pasar yang luas menyadari bahwa mereka tidak bisa memenuhi semua segmen karena karakteristik konsumen yang berbeda-beda. Daripada berusaha melayani semua segmen, perusahaan lebih baik fokus pada segmen pasar yang bisa dilayani, sehingga bisa lebih efektif dan menguntungkan. Menurut Kotler 2003, segmentasi pasar didefinisikan sebagai kegiatan memilah-milah pasar yang heterogen ke dalam kelompok-kelompok pasar yang homogen. Segmentasi pasar ini membantu perusahaan membagi pasar yang besar menjadi kelompok yang lebih homogen, sehingga mereka dapat lebih mudah menentukan pasar sasarannya, kemudian mengembangkan produk mereka, dan menerapkan strategi pemasaran yang sesuai. Berikut ini ada 4 tingkatan segmentasi pasar. Yang pertama, tingkat segmen. Segmen pasar adalah kelompok besar dalam pasar yang memiliki karakteristik yang serupa. Perusahaan yang menerapkan pemasaran segmen menyadari bahwa konsumen memiliki perbedaan dalam keinginan, status sosial, perilaku, lokasi geografis, dan kebiasaan. Tapi, perusahaan ini tidak menyesuaikan produk atau komunikasi pemasaran mereka untuk setiap individu, tetapi membagi pasarnya menjadi beberapa segmen besar. Misalnya, pasta gigi bisa saja memiliki segmen untuk pembeli yang ingin gigi putih, ataupun untuk yang ingin awas segar, bisa juga untuk yang gigi gusi kuat. Jadi, pemasaran segmen ini berada di antara pemasaran massal dan individu, di mana anggota segmen memiliki kebutuhan yang mirip, meskipun ada variasi. Tingkatan yang kedua yaitu tingkat ceruk. Ceruk pasar adalah bagian kecil dari segmen pasar yang memiliki kebutuhan yang sangat spesifik. Kebutuhan ini tidak bisa dilayani dengan baik oleh pemasar besar. Misalnya, dalam pasar kendaraan, ada ceruk yang menginginkan mobil yang sangat spesifik, seperti Ferrari atau Rolls-Royce yang tidak diminati oleh perusahaan besar seperti Toyota. Pemain ceruk pasar ini sangat memahami kebutuhan pelanggan mereka yang rela membayar harga yang tinggi karena manfaat dan kepuasan yang tidak ditemukan pada merek lain. Tingkatan yang ketiga yaitu tingkat lokal. Tingkat lokal dalam segmentasi pasar menyesuaikan pemasaran dengan kebutuhan dan budaya lokal. Contohnya, Jawa Pos sebagai pemimpin pasar koran di Jawa Timur
Mereka menyisipkan berita lokal dalam edisi mereka, seperti berita khusus untuk Madiun, Blitar, Malang, dan Surabaya. Strategi ini membuat Jawa Pos sulit disaingi oleh koran nasional seperti Kompas. Tingkatan yang terakhir adalah tingkat individual. Tingkat individual dalam segmentasi pasar mengakui bahwa setiap orang memiliki kebutuhan yang unik. Dulu, produsen membuat produk sesuai dengan pesanan, seperti pakaian atau sepatu. Namun dengan teknologi dan produksi massal, sekarang ada yang namanya konsep mass customization, di mana produk dibuat dengan desain yang khusus tetapi diproduksi secara massal. Contohnya, perusahaan perumahan yang menawarkan desain rumah khusus ataupun produsen mobil yang menyediakan pilihan spesifikasi sesuai dengan pesanan pembeli. Dasar-dasar melakukan segmentasi. Di sini ada 5 variabel yang bisa digunakan dalam melakukan segmentasi pasar. Yang pertama, ada segmentasi geografis. Segmentasi geografis ini membagi pasarnya berdasarkan lokasi, seperti kota, provinsi, wilayah, atau negara, dengan asumsi bahwa setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya, masyarakat di kota besar seperti Jakarta atau Surabaya dianggap memiliki kesamaan karakter. Begitu juga masyarakat pedesaan di daerah yang berbeda. Pemasar dapat memilih untuk beroperasi di satu atau beberapa wilayah, atau bahkan menyesuaikan produknya dengan kekhasan wilayah tertentu. Contohnya, ada rumah makan gudeg dari Yogyakarta yang beroperasi di Jakarta, tetapi mereka mengubah rasa gudegnya sehingga menyesuaikan dengan selera masyarakat Jakarta yang kurang suka manis. Yang kedua, ada segmentasi demografis. Segmentasi demografis ini membagi pasarnya berdasarkan karakteristik seperti usia, jenis kelamin, penghasilan, dan lain-lain. Setiap kelompok-kelompok ini memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda, yang dapat mempengaruhi keputusan pembeliannya. Misalnya berdasarkan usia, konsumen ini di berbagai rentang usia memiliki kebutuhan dan preferensi yang berbeda-beda. Kayak bayi membutuhkan susu dan popok. Sementara remaja lebih membutuhkan pakaian atau produk teknologi. Jenis kelamin. Beberapa produk dipasarkan berdasarkan gender, seperti produk kecantikan atau parfum. Biasanya kan dibedakan antara produk untuk pria dan untuk wanita. Penghasilan konsumen juga mempengaruhi daya beli mereka. Produk yang harganya tinggi kayak mobil atau rumah biasanya ditujukan untuk kelompok yang berpenghasilan tinggi. Sementara produk yang lebih terjangkau biasanya dipasarkan untuk kelompok dengan penghasilan menengah atau rendah. Selanjutnya, daur hidup keluarga. Tahapan hidup seseorang, misalnya lajang, menikah, atau pensiun, juga mempengaruhi kebutuhan mereka. Contohnya, pasangan muda akan lebih fokus pada kebutuhan rumah tangga. Sementara keluarga dengan anak-anak akan lebih menghabiskan uang mereka untuk pendidikan dan perlengkapan sekolah. Pekerjaan, misalnya dokter itu kan memerlukan alat medis khusus, sedangkan fotografer membutuhkan kamera profesional yang jelas beda kebutuhannya. Pendidikan juga, tingkat pendidikan seringkali terkait dengan kelas sosialnya dan juga penghasilan. Konsumen yang pendidikannya lebih tinggi mungkin akan mencari produk yang lebih kompleks
atau memerlukan bacaan yang lebih berat. Agama. Dalam beberapa kasus, produk yang dipasarkan akan mempertimbangkan agama konsumen, misalnya produk makanan halal untuk umat muslim atau majalah yang berfokus pada tema agama tertentu. Suku. Suku tertentu di Indonesia punya kebiasaan dan preferensi budaya yang beda. Misalnya masyarakat Jawa lebih suka musik campur sari atau masakan tradisional Jawa, sedangkan suku yang lain memiliki preferensi dan kebiasaan yang berbeda. Selanjutnya, segmentasi generasi atau cohort. Segmentasi berdasarkan generasi atau cohort ini memisahkan pasarnya menurut kelompok usia yang dilahirkan dalam periode tertentu dan memiliki pengalaman hidup yang sama, yang mempengaruhi perilaku mereka. Setiap generasinya punya karakteristik unik yang mempengaruhi preferensi dan perilaku konsumen mereka. Misalnya, kohort 45 yang lahir sekitar tahun 1945-an cenderung disiplin dan patriotik. Berbeda dengan kohort komputer yang lahir sekitaran 61 sampai 70-an, lebih terbuka dan menghargai persaingan. Ada juga kohort internet yang lahir setelah 1970-an, terbiasa dengan teknologi dan informasi yang cepat. Dan kohort MTV yang lahir setelah 1985 ini dipengaruhi oleh gaya hidup, hiburan, dan kreativitas. Segmentasi yang keempat, segmentasi psikografi. Untuk yang punya Mbak Uut mungkin saya skip sampai sini, kemudian bisa dilanjutkan oleh Mbak Romatul Uma supaya nanti waktunya cukup ya. Baik, saya akan melanjutkan yaitu manfaat segmentasi. Yang pertama yaitu mendesain produk yang lebih tepat bagi kebutuhan pasar. Memahami karakteristik pasar memungkinkan pemasar merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Jadi dengan segmentasi pasar tersebut, pemasar dapat memahami karakteristik spesifik dari kelompok konsumen yang ditargetkan, sehingga memungkinkan mereka untuk merancang produk yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi kelompok tersebut. Yang kedua yaitu melayani pasar dengan lebih baik. Pengetahuan mendalam tentang kebutuhan pasar memungkinkan pelayanan yang lebih baik. Jadi dengan mengetahui kebutuhan spesifik dari pasar, memungkinkan perusahaan tersebut untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dan lebih sesuai dengan harapan konsumen. Selanjutnya yaitu merancang strategi komunitas yang lebih baik. Mengetahui karakteristik pasar sasaran membantu dalam merancang program komunikasi pemasaran yang tepat. Nah, jadi dengan memahami karakteristik pasar sasaran, maka perusahaan dapat merancang program komunikasi pemasaran yang lebih efektif dan pastinya lebih tepat pada sasaran. Nah, selanjutnya yaitu kegiatan belajar 2 tentang penentuan pasar sasaran. Jadi targeting atau pasar sasaran itu dilakukan setelah melakukan analisis segmentasi. Maksud saya analisis segmentasi pasar. Jadi hasil dari targeting adalah target pasar atau pasar sasaran, yaitu segmen pasar yang dipilih untuk difokuskan dalam kegiatan pemasaran. Dalam proses ini pemasar harus memilih segmen pasar yang paling sesuai dengan tujuan dan sumber daya perusahaan. Selanjutnya yaitu A, kriteria pemilihan segmen. Yang pertama, dapat diakses. Segmen pasar harus bisa dijangkau dan dilayani secara efektif. Jadi segmen pasar yang dituju tersebut harus dapat dijangkau dan dilayani secara efektif. Contohnya, jika ada pasar potensial untuk produk X di daerah hutan yang sulit untuk dijangkau, lebih baik
mereka memprioritaskan pasar yang sama-sama membutuhkan produk X tetapi lebih mudah dijangkau dan jumlahnya juga signifikan. Nah, selanjutnya yaitu cukup besar. Segmen yang dipilih harus memiliki jumlah yang signifikan. Segmen pasar ini yang dipilih harus memiliki ukuran yang cukup besar untuk menjamin keuntungan yang memadai. Contohnya, jika ada beberapa segmen yang membutuhkan produk X tersebut, seperti contoh sebelumnya, maka pilihlah segmen yang memiliki jumlah konsumen yang cukup besar juga. Selanjutnya yaitu dapat diukur. Segmen harus bisa diukur dalam hal kuantitas, daya beli, dan profil lainnya. Segmen pasar yang dibidik tersebut harus dapat diukur dalam hal kuantitas, daya beli, dan profil lainnya, sehingga lebih memudahkan untuk pemasar untuk mencari, untuk memudahkan pada pasar sasaran atau targeting tersebut. Contohnya, pasar yang dapat diukur kemungkinan perusahaan untuk mengumpulkan data yang akurat tentang jumlah konsumen, daya beli mereka, dan karakteristik lainnya. Yang terakhir yaitu sesuai dengan tujuan atau misi organisasi. Segmen harus selaras dengan tujuan dan misi perusahaan. Pasar sasaran ini harus sesuai dengan tujuan dan misi perusahaan tentunya. Dan contoh, misalnya universitas terbuka atau UT layanan luar negeri. Mereka akan berfokus pada sistem pendidikan jarak jauh sesuai dengan misinya dan tidak akan memfokuskan pada pendidikan konvensional atau tatap muka meskipun mampu menyelenggaranya. Maksudnya untuk UT layanan luar negeri dan UT dalam negeri mereka memiliki pasar sasaran yang berbeda. Untuk luar negeri mereka akan fokus dengan jarak jauh, dan untuk yang di dalam negeri mereka akan memfokuskan untuk di dalam negeri dan tidak untuk fokus di luar negeri agar lebih efisien. Oke. Terima kasih. Oke, berikutnya Mbak Linda. Ya, Pak Adi, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Untuk presentasi selanjutnya yaitu adanya B, memilih segmen pasar. Di dalam memilih segmen pasar itu ada 5 pola pemilihan kloter pada tahun 2003, yaitu yang pertama adanya konsentrasi segmen tunggal, yaitu pemasar dapat memilih sebuah segmen tunggal. Misalnya contoh itu adanya perusahaan mobil Ferrari memilih segmen tunggal, yakni segmen menggemar mobil balap. Ferrari akan mendapatkan pemahaman yang kuat tentang kebutuhan pasar sehingga dapat melayani pembeli secara lebih baik. Dan yang kedua adanya spesialisasi selektif, yaitu pemasar memilih sejumlah segmen yang masing-masing dianggap signifikan secara objektif berdasarkan tujuan atau misi dari pemasar. Contohnya misalnya Sampurna membuat merek rokok Emil untuk menyasar segmen perokok yang menginginkan rokok bernikotin rendah. Merek di Samsu untuk perokok yang menginginkan sensasi rokok kretek sejati dengan harga premium, dan Sampurna Hijau untuk penggemar rokok kretek yang menginginkan harga relatif murah. Untuk yang ketiga adanya spesialisasi produk, yaitu pemasar berkonsentrasi pada produk tertentu yang disediakan untuk beberapa segmen. Contohnya misalnya produsen alat berat menjual produknya untuk perusahaan kontraktor, perusahaan kayu, perusahaan penyewa alat berat. Dan yang keempat adanya spesialisasi pasar, yaitu pasar berkonsentrasi melayani berbagai kebutuhan dari suatu kelompok pasar tertentu. Contohnya misalnya perusahaan melayani kebutuhan rumah sakit dengan menyediakan produk stetoskop, alat suntik, alat bedah, dan lain-lain. Dan yang kelima itu adanya menggarap seluruh pasar, yaitu pemasar melayani seluruh kelompok segmen dengan semua produk yang mereka butuhkan. Contohnya misalnya
Unilever berusaha menjangkau semua pengguna pasta gigi dengan menciptakan beragam pasta gigi. Di dalam menggarap seluruh pasar itu terdapat 2 cara pemasaran, yaitu yang pertama adanya United Friendly Marketing atau pemasar yang tidak membedakan. Itu artinya pemasar mengabaikan adanya perbedaan di antara segmen-segmen yang ada dan berkonsentrasi pada kebutuhan pasar yang bersifat mendasar, bukan pada perbedaan di antara mereka. Misalnya, contohnya itu adanya sebuah Supermie hanya membuat satu jenis mie instan yang ditunjukkan untuk semua orang. Dan yang kedua itu adanya differentiated marketing atau pemasaran yang membedakan. Artinya, pemasar merancang program pemasaran yang berbeda-beda di antara segmen-segmen yang ada. Contohnya itu misalnya tingkat persaingan yang semakin ketat antara Unilever meluncurkan pasta gigi bermerek Pepsodent dengan variasi misalnya untuk mencegah gigi berlubang, memutihkan gigi, dan lain-lain. Dan untuk yang selanjutnya adanya selanjutnya Pak, itu adanya C, macam-macam pasar sasaran. Macam-macam pasar sasaran itu terdapat dibedakan menjadi 2, yaitu pasar sasaran jangka pendek dan pasar sasaran masa depan. Di dalam pasar sasaran masa depan itu contohnya BKKBN adalah para wanita pelajar SMP, SMA atau mahasiswa, notabene mereka akan menjadi wanita dewasa dan berumah tangga. Sedangkan di pasar jangka pendek itu misalnya BKKBN pasangan usia subur adalah sasaran jangka pendek, adalah pelajar. Dan untuk yang B, pasar sasaran primer dan pasar sasaran sekunder, yaitu pasar sasaran primer, pasar yang menjadi fokus utama organisasi yang menjadi alasan keberadaan perusahaan. Contohnya BNN sasaran kampanye narkoba generasi muda, sedangkan contoh dalam sekunder itu adanya orang dewasa kecanduan narkoba menjadi pasar sasaran sekunder. Jadi arti sekunder adalah pasar yang tidak menjadi sasaran utama. Untuk bab selanjutnya akan dipresentasikan oleh Kak Widya. Terima kasih Kak Widya. Saya akan membahas tentang persepsi manusia tentang kegiatan belajar 3 positioning. Yang pertama, persepsi manusia tentang suatu produk. Ya, dalam persepsi manusia tentang suatu produk ada 4 poin, yaitu yang pertama, pelanggan tidak pernah memahami produk sebagaimana produsen. Karena produsen biasanya sangat memahami produk yang mereka buat dari segi fitur, manfaat, hingga kualitasnya. Namun, hal ini tidak selalu dipahami dengan cara yang sama oleh pelanggan. Contohnya, produsen mobil mungkin sangat memahami teknologi mesinnya, tetapi pelanggan lebih fokus pada kenyamanan berkendara. Yang kedua, konsumen akan menilai produk dengan cara mereka sendiri. Ini bisa kita lihat dari contoh kasus meja pesawat yang bergetar. Ketika meja bergetar, konsumen mengira ada masalah dengan mesin pesawat, padahal sebenarnya getaran meja bukanlah indikator kualitas mesin. Yang ketiga, persepsi konsumen sering tertuju pada manfaat produk yang seringkali samar. Contohnya, pembelian jam Rolex. Orang membeli jam Rolex bukan sekedar untuk melihat waktu, tapi fokus pada manfaat yang dirasakan pada jam Rolex tersebut. Yang keempat, persepsi pelanggan tidak selalu didasari kesadaran. Seperti kasus produk Supertin, di mana positioning yang berbeda bisa menghasilkan respon berbeda dari konsumen. Selanjutnya, Pak. Oke. Yang B, pengertian positioning. What is positioning? Positioning menurut para ahli seperti Al Ries dan Jack Trout mendefinisikan positioning sebagai what you do
what you do to the prospect man, atau apa yang kita lakukan terhadap pikiran calon konsumen. Sedangkan Philip Kotler memperjelas bahwa positioning adalah tindakan menentukan posisi khusus dan bernilai dalam benak konsumen. Secara sederhana, positioning adalah cara kita menempatkan produk dalam pikiran konsumen agar terkesan unik dibanding pesaingnya. Contohnya, Toyota Kijang yang diposisikan sebagai mobil keluarga, sementara Toyota Starlet diposisikan sebagai mobil wanita. Dan C, keterkaitan positioning dengan diferensiasi. Positioning dan diferensiasi seperti dua sisi mata uang yang sama, tidak bisa dipisahkan. Keduanya itu saling melengkapi. Positioning itu bersifat abstrak, sedangkan diferensiasi bersifat konkret. Menurut Hermawan Kartajaya 1996 menegaskan bahwa diferensiasi adalah semua aspek yang mendukung positioning. Jika positioning adalah janji kita kepada konsumen, maka harus ada bukti nyata yang mendukungnya. Contohnya, jika sebuah restoran memposisikan diri sebagai restoran cepat saji berkualitas, maka mereka harus membuktikannya dengan kualitas bahan, kebersihan, dan pelayanan yang cepat. Semakin banyak aspek yang mendukung positioning, maka semakin kuat posisi produk di pasar. Jadi kesimpulannya, positioning yang sukses dimulai dari pemahaman persepsi konsumen, didukung strategi positioning yang tepat, dan diperkuat dengan diferensiasi yang nyata. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nindi. Silakan Nindi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Widya. Kemudian selanjutnya adalah strategi positioning. Strategi positioning ini sangat diperlukan untuk semua produk agar produk yang kita pasarkan nantinya dapat dilihat secara jelas posisinya. Sehingga pasar sasaran tahu bahwa produk kita mempunyai posisi yang berbeda dengan posisi-posisi pesaing. Ada beberapa strategi positioning menurut Yoram Jewen dalam bukunya Product Policy, Concept, Method, and Strategy. Yang pertama adalah positioning berdasarkan ciri-ciri khusus, yaitu mengaitkan suatu produk berdasarkan atribut atau karakteristik spesifik yang ada pada produk tersebut. Misalkan, konsumen memosisikan rumah sakit satu dengan yang lain berdasarkan atribut-atribut seperti nyaman, mewah, spesialisasi khusus, misalnya rumah sakit merah khusus mata, jantung, dan sebagainya. Contoh, Rumah Sakit Harapan Kita memosisikan dirinya sebagai rumah sakit khusus jantung. Rumah sakit A ini mengkhususkan pada penyakit mata. Kemudian poin yang kedua adalah positioning berdasarkan manfaat atau pemecah masalah. Di sini pemasar lebih menonjolkan manfaat produknya bagi konsumen. Contohnya adalah pasta gigi Sensodyne diposisikan untuk mengatasi rasa ngilu pada gigi. Poin ketiga adalah positioning berdasarkan kategori pemakai. Di sini pemasar lebih memosisikan produknya untuk khalayak tertentu. Contohnya, Sido Muncul memosisikan jamu tolak angin sebagai jamu pilihan orang-orang pintar. Kemudian poin keempat adalah positioning berdasarkan posisi melawan pesaing tertentu. Di sini pemasar mengambil posisi yang secara eksplisit atau implisit melawan pesaing tertentu. Di Indonesia, pemasar dilarang mengiklankan mereknya dengan cara membandingkan dengan merek pesaing. Kemudian poin kelima adalah positioning berdasarkan disosiasi kelas produk. Di sini suatu produk diposisikan menjadi kelas produk lain dari yang sebenarnya. Contoh, mentega Simas yang sebenarnya merupakan mentega biasa ingin dipersepsikan sebagai minyak goreng. Sebagai mentega biasa, sebenarnya bisa saja Anda menggunakan mentega ini dioleskan pada roti. Namun, positioning ini sudah begitu melekat, orang jarang melakukannya. Maaf, next Pak. Oke, reposition. Kemudian repositioning. Repositioning adalah proses mengubah posisi atau segmentasi pasar suatu produk atau perusahaan. Tujuan repositioning sendiri adalah untuk menjaga kelangsungan hidup produk dan mengoreksi kesalahan positioning sebelumnya. Contoh penerapan repositioning dalam kasus pemasaran adalah pada rokok Malioboro. Dulu rokok Malioboro diposisikan sebagai rokok wanita. Namun, seiring berjalannya waktu penjualan, rokok tersebut terus turun. Akhirnya, rokok tersebut diposisikan sebagai rokok pria yang macho. Jika kita mengingat Malioboro, maka ingat gambar koboi pada cover dari rokok Malioboro tersebut. Begitulah citra yang ingin ditanamkan Malioboro
sampai sekarang di benak konsumen. Kemudian contoh selanjutnya adalah Supertin. Dulu pernah diposisikan sebagai vitamin, hasilnya ternyata kurang menggembirakan, akhirnya pihak produsen mengubah positioningnya menjadi obat kuat penghilang rasa loyo. Akhirnya obat ini menjadi lebih dikenal orang. Kemudian, kapan sih strategi repositioning ini diterapkan? Ada beberapa keadaan-keadaan yang mengharuskan menerapkan strategi repositioning. Yang pertama adalah selera atau kesukaan konsumen telah berubah. Yang kedua adalah terdapat pesaing yang masuk dan produknya diposisikan berdampingan dengan produk kita. Yang ketiga, ditemukan adanya kelompok pasar baru yang potensial. Dan yang terakhir adalah terjadi kesalahan positioning sebelumnya. Demikianlah materi yang dapat disampaikan dari kelompok 4. Saya kembalikan ke Bapak Adit, silakan Pak. Oke, terima kasih kelompok 4 ya. Ya, presentasinya bagus sekali. On time juga, masih ada waktu 5 menit. Nah, seperti biasa, saya ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan kepada kelompok 4. Saya akan forward pertanyaannya ke grup analisa kasus bisnis. Bisa dilihat di grup pertanyaannya. Silakan dipikirkan dulu, kemudian dijawab via grup seperti biasa, seperti kelompok lain, sebelum pertemuan berikutnya ya. Kalau semisal ada teman-teman lain ingin bertanya, juga saya persilahkan apabila teman-teman ingin memberikan pertanyaan. Oke, mungkin ada lagi yang ingin disampaikan. Kalau ingin teman-teman bertanya terkait dengan presentasi kelompok 4, silahkan disampaikan via grup, kemudian diberi nama. Saya seperti biasa saya berikan poin. Oke. Ada pertanyaan lain terkait perkuliahan? Sebelum saya tutup perkuliahannya, Mbak Kus. Oke nih, Mbak, ada Mas Muhammad Badarudin. Dalam kasus rokok Marlboro, apakah repositioning dilakukan untuk merespon penurunan penjualan atau performa produk? Nanti silakan kelompok 4 dicatat pertanyaan dari Mas Muhammad Badarudin. Oke, saya bantu print screen ya. Bentar ya. Ini saya bantu print screen, kemudian saya tambahkan poinnya Mas Muhammad Badarudin. Oke, bentar saya tambah poin. Oke, sudah. Jangan lupa untuk kelompok 4 dijawab pertanyaan dari saya plus pertanyaan dari Mas Muhammad Badarudin. Kemudian untuk Mbak, oke, makasih ya Mbak Widya. Kemudian Mbak Kusnul nanti, Mbak Kusnul Khotimah, nanti kalau di akhir sesi 8 nanti saya dibagi link YouTube-nya ya Mbak ya, buat laporan ke UT ya. Kan Mbak Kusnul bisa bantu ya untuk diupload ke YouTube pribadinya ya. Oke, bagus sekali. Nanti saya minta tolong juga di copyin link-linknya. Oke, mungkin itu saja yang bisa terima kasih Mbak Kusnul. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Terima kasih atas kedatangannya, terima kasih atas partisipasinya, terima kasih atas presentasinya yang bagus dari kelompok 4. Kemudian tetap semangat, kita jumpa lagi di minggu depan pertemuan ke-7. Oke, terima kasih semuanya. Oke, have a good day. Bye-bye semua. Terima kasih, Pak. Terima kasih, sama-sama.